Fenomena rojali alias rombongan jarang beli tengah menjadi sorotan di dunia retail, terutama pusat perbelanjaan dan mal. Istilah ini menggambarkan pengunjung yang ramai berdatangan ke toko, tetapi jarang melakukan pembelian. Kondisi ini bukanlah hal baru, melainkan situasi yang kerap terjadi dan sangat bergantung pada kondisi daya beli masyarakat. Namun, apakah fenomena rojali perlu diwaspadai oleh para pelaku usaha retail dan pusat belanja, dan langkah apa yang harus dilakukan pengusaha untuk mengatasi ini? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, Bapak Alfonsus Wijaya. Selamat pagi, Pak Alfons. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, Apa kabar? Pak, kabar baik, Pak. Ini kalau APBBI melihat seperti apa sih, Pak, fenomena rojali ini sebenarnya memang pernah terjadi dan pasti terjadi ketika daya beli masyarakat menurun. Lalu apakah betul kondisi ini perlu diwaspadai, Pak? Ya, pertama mungkin saya ingin menjelaskan dulu begitu ya. Jadi sebetulnya fenomena ini bukan fenomena pun baru terjadi begitu ya. Saya kira fenomena ini selalu terjadi setiap saat. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya itu yang selalu berubah begitu ya. Tidak sama setiap waktu begitu. Jadi saya kira banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Sehingga menjadikan intensitasnya ataupun jumlahnya itu berubah-berubah begitu. Nah, saya kira banyak faktor begitu, khususnya yang kalau di kelas menengah atas itu lebih banyak memang disebabkan karena kehati-hatian mereka untuk membelanjakan uangnya begitu ya. Jadi eh, termasuk tentunya tergantung dengan berbagai faktor makro dan mikroekonomi lah, demikian juga dengan faktor global begitu, sehingga mereka berhati-hati. Tetapi kalau untuk yang di kelas menengah bawah, saya kira penyebabnya lebih dikarenakan faktor daya beli begitu. Nah, ini kan kebetulan sekarang ini daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini kan sedang bermasalah begitu ya. Belum pulih normal, yang sudah terganggu itu sejak tahun 2024 yang lalu begitu sampai dengan saat ini. Jadi saya kira itulah yang membuat kenapa fenomena ini ataupun intensitasnya itu bertambah lah begitu. Karena saya kira khusus yang di kelas menengah bawah itu karena itu ya tadi daya beli masyarakat yang masih belum pulih, ditambah lagi juga dengan dampak daripada pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sejak akhir tahun lalu. Nah, ini saya kira semua mempengaruhi begitu sehingga fenomena ini sekarang lebih terasa daripada biasanya. Tapi kembali lagi sebetulnya ini selalu terjadi setiap saat begitu ya. Hanya saja tadi jumlah dan intensitasnya itu yang mungkin sebelum-sebelumnya sedikit lah begitu ya, tidak signifikan begitu. Demikian, Ya, sudah. Pak Alfon, kalau yang di bawah asosiasi Anda, apakah sudah mulai mengeluhkan transaksi jual beli di sejumlah pusat perbelanjaan dan mal di ibu kota terutama mengalami penurunan cukup signifikan, Pak? Ya, saya kira dampak ini sudah terjadi sebetulnya sejak Ramadan gitu ya, Ramadan dan Idul Fitri yang lalu begitu. Jadi sebetulnya kan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah puncak ataupun peak season dari penjualan retail di Indonesia begitu. Nah, itu khusus untuk tahun ini kinerja Ramadan dan kinerja Idul Fitrinya tidak sesuai target lah begitu ya, tetap tumbuh tetapi tidak signifikan begitu sehingga ini mempengaruhi ke sana. Nah, yang terjadi adalah masyarakat kelas menengah bawah ini mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan meskipun di tengah daya beli yang menurun, mereka tetap datang ke pusat perbelanjaan. Hanya saja terjadi pola ataupun perubahan tren belanja begitu ya, berubah. Jadi sekarang mereka itu cenderung membeli barang-barang ataupun produk-produk yang harga satuannya ataupun unit price-nya itu kecil ataupun murah begitu ya. Jadi itulah yang sekarang terjadi perubahan tren tersebut gitu. Itulah salah satunya kenapa juga kinerja di Ramadan dan Idul Fitri ini tidak bisa maksimal begitu. Tetap tumbuh tetapi tumbuhnya hanya single digit begitu. Nah, kemudian ditambah lagi seperti di Indonesia seperti kita ketahui itu setelah Ramadan dan Idul Fitri yang merupakan puncak penjualan ataupun peak season di Indonesia itu biasanya masuk ke low season begitu. Nah, tahun ini low seasonnya cukup panjang karena Ramadan dan Idul Fitrinya datang lebih awal begitu. Sehingga saya kira ini juga mempengaruhi begitu. Kenapa? Sehingga bertambahlah jumlah ataupun intensitas fenomena rojali ini. Jadi saya kira inilah faktor-faktor yang juga menambah
intensitas di tahun ini karena ada penambahan low season kurang lebih 2,5 bulan, yaitu setelah Idul Fitri itu kan ada April, pertengahan Juni itu sudah mulai libur sekolah. Kalau libur sekolah itu agak meningkat sedikit begitu tingkat kunjungannya. Dan tetapi April dan Mei dan setengah bulan Juni itu adalah merupakan tambahan low season di tahun ini. Jadi saya kira itulah banyak beberapa faktor yang mempengaruhi begitu fenomena Rojali ini begitu. Saya kira demikian. Ya, Pak Alphonse, tadi Anda katakan terjadi perubahan karakter dari para pembeli, di mana mereka datang ke mall mungkin untuk makan, nonton, mungkin bersama keluarga menikmati fasilitas bermain jika mereka memiliki anak-anak. Berarti para pengusaha yang membuka gerai, butik itu pada kesulitan ya Pak, karena memang tadi daya beli masyarakat menengah yang merupakan spender daripada pembelian untuk barang-barang luxurious goods ataupun barang-barang lumayan mahal, tidak ada transaksi. Sementara mereka harus membayar operasional cost, membayar sewa, itu cukup memberatkan. Nah ini apakah tidak menakutkan buat para pengusaha pusat perbelanjaan dan mall Pak? Ya, memang fenomena ini kan berubah begitu ya, seperti tadi yang saya jelaskan, mereka cenderung membeli kepada barang-barang atau produk yang harga satuannya unit price-nya murah begitu. Kemudian juga mereka lebih selektif begitu ya, lebih selektif di dalam berbelanja begitu. Jadi hanya kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Tetapi kembali lagi bahwa sebetulnya bukan mereka sama sekali tidak belanja begitu, tetapi tetap berbelanja, tetapi memilih yang harga satuannya lebih rendah. Jadi misalkan membeli pakaian gitu ya, tetap membeli pakaian, tetapi yang dipilih adalah pakaian yang harganya seharga unit price-nya lebih murah begitu. Itulah yang terjadi. Nah, kalau yang sama sekali tidak belanja, saya kira itu memang ada betul sama sekali tidak belanja karena salah satunya adalah pusat perbelanjaan itu kan adalah salah satu fasilitas publik begitu ya yang fungsinya bukan hanya sekedar belanja saja, tetapi ada faktor edukasi, ada faktor kesehatan, ada faktor hiburan. Itulah juga yang menyebabkan kenapa fenomena Rojali ini terjadi di pusat perbelanjaan. Tetapi kembali lagi, bukannya tidak ada, itu setiap saat selalu ada fenomena tersebut. Karena tadi fungsi-fungsi pusat perbelanjaan itu bukan hanya sekedar lagi sebagai tempat belanja begitu. Nah, apakah saat ini sudah mulai arti signifikan? Saya kira belum sampai ke sana ya. Saya kira belum terjadi gangguan secara signifikan. Tetapi bahwa itu akan mempengaruhi kinerja pusat perbelanjaan secara keseluruhan di tahun 2025 itu betul. Jadi kami memprediksi tahun 2025 ini kinerja secara keseluruhan akan tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu, hanya akan single digit saja gitu. Jadi saya kira terganggu ya, betul terganggu karena target 2025 saya kira tidak akan tercapai begitu. Karena kenapa? Karena puncak penjualan retail pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang lalu itu tidak sesuai target begitu. Nah, kalau puncak seasonnya itu, peak seasonnya itu tidak tercapai, tentunya ini akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi saya kira itulah yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun nanti, tetap akan tumbuh tetapi tidak akan signifikan begitu. Karena salah satunya tadi puncak penjualan retailnya itu di Ramadan dan Idul Fitri itu tidak maksimal begitu. Ya, Demikian. baik. Pak, dengan tenggat waktu yang sebentar, kurang lebih tidak lebih dari 6 bulan, sementara puncak daripada high season ataupun orang berbelanja itu sudah berlalu. Seperti apa strategi dari pusat perbelanjaan dan pemilik butik mungkin gerai di mall untuk bisa meningkatkan pembelanjaan masyarakat, Pak? Ya, saya kira ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa low seasonnya ini bertambah panjang begitu ya di tahun 2025 ini karena Ramadan dan Idul Fitri datang lebih awal. Kemudian juga low season ini menjadi panjang dan dalam gitu ya, saya istilahnya dalam gitu. Karena dalam karena tadi ada faktor daya beli masyarakat yang masih belum pulih, masih terganggu sampai dengan saat ini begitu. Jadi, nah bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman di industri retail dan juga di pusat perbelanjaan melakukan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan promo belanja untuk memperpendek dalam tanda kutip memperpendek low season tadi. Jadi low season yang tadinya panjang dan dalam ini dicoba untuk diperpendek gitu dengan cara menyelenggarakan berbagai kegiatan program-program acara sehingga dampaknya low seasonnya tidak terlalu panjang begitu. Saya kira itulah yang dilakukan oleh teman-teman di industri pusat perbelanjaan begitu. Nah, namun demikian,
ini adalah sifatnya sementara, ya kan? Tetapi yang menjadi obat yang paling mujarab itu tentunya adalah pemerintah bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat ini, memulihkan daya beli masyarakat ini menjadi normal. Karena saya kira salah satu solusinya hanya itu, begitu ya. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman industri retail dan juga industri usaha pusat perbelanjaan yang tadi saya sampaikan itu sifatnya hanya sementara ya. Untuk menopang daya beli masyarakat agar tidak semakin terperosok begitu. Jadi semakin banyak melakukan kegiatan-kegiatan promo belanja sampai dengan nanti menjelang Natal dan Tahun Baru begitu. Demikian. Pak Alphonse, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga banyak memberikan insight terutama bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko dan mall yang saat ini mungkin terkena imbasnya ya Pak, karena memang daya beli menurun dan masyarakat lebih berhati-hati untuk membelanjakan uangnya. Terima kasih untuk informasinya Pak. Salam sehat selalu Pak.